Halo, aku Wike Septiana Widiautami dengan NIM 22051204106. Di sini aku akan menerangkan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem jaringan komputer didefinisikan sebagai kumpulan otonom yang satu sama lain saling berhubungan. Dengan adanya hubungan ini, komputer-komputer tersebut dapat saling berbagi informasi. Perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server, perangkat komputer yang di dalamnya terdapat sistem operasi, program aplikasi, dan database. Tugasnya adalah melayani dan mengelola komputer-komputer lain yang dijadikan klien dalam sebuah jaringan. Yang kedua ada klien, bertugas mengelola database yang didapatkan dari server. Yang ketiga yaitu Internet Card atau kartu jaringan, adalah perangkat tambahan yang fungsinya menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Dan yang keempat ada kabel dan konektor, berfungsi untuk mengantarkan sinyal. Kabel harus dipasang pada konektor agar terhubung dengan kartu jaringan. Yang kelima ada hub, digunakan untuk memusatkan koneksi serta membagi sinyal data dari LAN card. Keenam ada repeater, menguatkan sinyal yang lemah menggunakan kabel panjang. Berikut adalah beberapa gambarnya. Selanjutnya yaitu distribusi sistem informasi. 1. Jaringan terpusat. Jaringan terpusat terdiri dari komputer klien dan peladen. Klien server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk dapat mengakses sumber atau informasi data yang berasal dari satu komputer peladen atau server. Di sebelah kiri merupakan gambar dari jaringan terpusat. Kemudian ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan paduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer peladen atau server yang saling berhubungan dengan klien dalam membentuk sistem jaringan tertentu. Di sebelah kanan merupakan gambar dari jaringan terdistribusi. Cakupan, jangkauan geografis. PAN atau Personal Area Network, jaringan komputer untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat seperti speaker, bersifat pribadi dan tidak digunakan untuk jarak jauh. Kemudian ada LAN, Local Area Network, jaringan komputer yang menyambungkan dua atau lebih komputer dalam area terbatas atau hanya beberapa puluh meter saja. Contohnya yaitu gedung kantor, sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, gabungan dari LAN, memiliki jangkauan sekitar 10-50 km. Contohnya yaitu perkantoran. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh jaringan komputer adalah antar wilayah, kota, atau negara. Berikut gambarnya. Di sebelah kiri adalah gambar dari PAN, kemudian di sebelah kanan adalah gambar dari LAN. Selanjutnya yaitu di sebelah kiri gambar dari MAN, kemudian di sebelah kanan gambar dari WAN. Akses jaringan. 1. Internet. Internet adalah jaringan yang dapat diakses secara global dengan menggunakan sistem global TCP atau IP. Ciri-cirinya yaitu jaringan global, jaringan kuat, perkembangan pesat, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk berbagi informasi dalam jaringan lokal. Contohnya yaitu kantor, universitas, dan lain-lain. Memiliki ciri-ciri yaitu jaringan kecil dan sempit, mencakup wilayah lokal, perkembangan lambat, dan digunakan dalam perkantoran, sekolah, dan lain-lain.
Cara membangunnya ada dua, yaitu ad hoc, jenis wireless LAN yang berisi sekumpulan node agar bisa saling berkomunikasi. Dengan ad hoc, maka tidak diperlukan node perantara. Kemudian infrastruktur, bentuk komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WAN dan LAN, terdiri dari BSS yaitu Basic Server Set dan ISS Attended Service Set. Di bawah adalah gambar dari ad hoc mode dan infrastruktur mode. Topologi jaringan. Yang satu yaitu topologi bus. Topologi yang menghubungkan komputer ke komputer dengan satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Keuntungannya yaitu hemat kabel, tampilan kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, mudah untuk menambah maupun mengurangi terminal. Kerugian yaitu deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila pemakai bertambah, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Kedua yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan cara menghubungkan komputer sehingga membentuk lingkaran. Keuntungannya yaitu hemat kabel, dapat melayani lalu lintas yang padat. Kerugian yaitu pengembangan jaringan lebih kaku. Kerusakan pada media pengirim dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan lambat karena menunggu token. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star adalah pengaturan jaringan di mana semua komputer terhubung ke perangkat pusat yang disebut hub. Keuntungannya yaitu fleksibel, penambahan pengurangan tidak mengganggu terminal lain, kontrol terpusat. Kerugian yaitu boros kabel, konter terpusat atau hub menjadi elemen kritis. Yang keempat yaitu topologi attended star. Topologi yang sama dengan topologi star tapi memiliki lebih banyak repeater dalam satu node terpusat. Kelebihannya yaitu dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Kekurangan, apabila simpulnya lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawah akhirnya juga menjadi tidak efektif atau mati. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Kemudian topologi hierarkikal atau tree, gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus, dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Kelebihan yaitu mudah melakukan kontrol, deteksi kesalahan mudah dilakukan, perubahan bentuk pada kelompok mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Kekurangan, jika simpul yang lebih tinggi rusak, maka simpul yang lebih rendah akan terganggu. Menggunakan banyak kabel. Cara kerja lambat, sering terjadi tabrakan data. Kemudian ada topologi mesh, gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus, dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Kelebihan yaitu keamanan yang dapat dikatakan baik, besar bandwidth yang cukup besar, tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data, pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Kekurangan, biaya pemasangan yang besar, biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port, instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. Kemudian yaitu media transmisi data. 1. Wired atau berkabel, jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain menggunakan penghubung berupa kabel jaringan. Kelebihannya yaitu koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal. Koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel, keamanan dan bandwidth yang tinggi.
harganya relatif murah. Kemudian kekurangan, yaitu tidak aman digunakan untuk perangkat mobile. Jaringan internet memiliki keterbatasan fisik, kabel mudah rusak. Kemudian ada wireless atau nirkabel, media transmisi yang tidak memerlukan kabel untuk sistem pengaturannya atau menggunakan gelombang elektromagnetik. Kelebihan, banyak perangkat yang dapat dihubungkan dalam satu jaringan. Jangkauan lebih luas, lebih mudah dan fleksibel untuk digunakan, tidak ada batasan port, dapat memindahkan data dengan cepat. Kekurangan, kecepatan transmisi data akan berkurang, biaya yang lumayan mahal. Kekuatan sinyal transmisi data bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca. Dan terakhir, berikut adalah model jaringan yang digunakan pada saat ini. Terima kasih, saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Sekian saya akhiri, terima kasih.